Sebelum pelajaran prakarya dimulai, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Terima kasih atas doanya. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan ridhonya, sehingga anak-anak mendapatkan keberkahan dan tercapai cita-citanya. Amin. Amin. Untuk berikutnya Pak Handoyo memberi pelajaran tentang komponen pasif ya. Yang kemarin yaitu resistor, sekarang kondensator. Di mana kondensator itu juga merupakan komponen pasif yang ada di rangkaian elektronika. Adapun kondensator macam-macam bentuknya. Nah, itu saja kita lihat. Nah, itu kelihatan WA-nya Pak Handoyo ya. Di mana sudah ada 2 kelas. Yang terlihat itu 2 kelas saya share di kelasmu. Salah satu kelas ya. Songogi. Nah, ini yang tadi saya screenshot untuk laporannya. Sedangkan sekarang untuk Zoom-nya sudah saya rekam, sehingga nanti dapat digunakan untuk kamu lihat lagi. Nah, itu jadwal pelajaran Pak Handoyo ya. Kita lihat di C. Di sini. Nah, di sini. Ini adalah macam-macam bentuk dan nama dari kapasitor atau kondensator. Yang kamu lihat di situ adalah kondensator tantalum. Ya. Ini ada kode nilainya 226 50. Plus ini menandakan kaki yang berdekatan ini di bawahnya adalah kaki positif. Ya. Untuk kondensator tantalum ada polaritas kakinya. Negatif yang pendek, yang panjang positif. 226 ini maksudnya 22 kali 10 pangkat 6. 22 juta pikofarad, ya satuannya pikofarad. Sehingga disederhanakan menjadi 22 mikrofarad. 50 ini tegangan maksimal yang diizinkan. Untuk tegangan kerjanya di sini tidak boleh lebih dari 50 volt. Harus dipakai pada tegangan di bawah 50 volt. Berikutnya di sini adalah kondensator Miller. Ini nilainya ada yang berapa ini? Agak kurang. Nggak begitu kelihatan.
Wow. Nggak jelas. Ya, sepertinya 3, 3, 3. Berarti angka 3 berjajar 3, 3, 3. Ini artinya 33 kali 10 pangkat 3. 33.000 picofarad. Disederhanakan jadi... Maaf Pak, nggak kelihatan. Iya, nggak kelihatan. Saya pilihkan yang kelihatan ya. Iya, enggak kelihatan. Ya ini, yang merah. 105. Kelihatan enggak ini? Nggak kelihatan ya? Iya Pak, nggak kelihatan. Kita pindah saja. Ini juga kondensator kecil ini, kelihatan ini. Ini ukurannya sebesar kutu, ya. Nempel sebesar kutu. Kutu beras. Ada tulisannya kecil. Cara melihatnya dengan kaca pembesar. Namanya kapasitor. Nilainya 220, berarti tertulis 220 picofarad. 6D ini tanda yang lain. Menandakan toleransi biasanya yang angka di belakang. Bukan angka. Ini huruf ya, D. 6-nya ini menandakan tegangan. 6 volt. Berarti tegangannya rendah. Biasanya dipakai pada alat-alat kecil ya. Headset atau alat-alat yang kecil ya. HP kan tegangannya di bawah 5 volt. Ini tidak ada tandanya. Nah, ini kondensator dengan kode warna. Cara membacanya juga sama seperti kode warna yang pada resistor. Hitam 0, coklat 1, merah 2, oranye 3, kuning 4, hijau 5, biru 6, ungu 7, abu-abu 8, putih 9. Nah, ini merah, kuning. Merah 2, kuning 4, 24. Kali hitam 10 pangkat 0, 1. Berarti 24 kali 1, 24 picofarad. Merah ini adalah toleransinya 2%. Ini kondensator kertas. Yang atas ini 4 warna, 5 warna ya. 1, 2, 3, 4, 5. Yang bawah 4 warna. Sama. Coklat, hitam, coklat 1, hitam 0. Berarti 10 ya. Oranye, jingga ini 3. 103 kali hitam 10 pangkat 0, 1 ya. 103 picofarad. Toleransi 2%. Gitu cara membacanya. Ya. Mudah. Berikutnya di sini nah ini yang seperti tabung ini kapasitor elektrolit biasa dinamakan ELCO. Elektrolit kondensator. Bekerja pada tegangan DC. Yang ada tanda putih di badannya ini adalah menandakan tegangan negatif pada kaki yang berdekatan. Nah, menuju ke kaki sebelah kanan ini. Berarti kaki sebelah kiri ini positif. Positif negatif tidak boleh terbalik. Polaritas pada kondensator tidak boleh terbalik ya, dalam pemasangannya. Kalau terbalik akibatnya akan rusak kapasitor atau kondensator.
Ini kondensator kapasitor kertas. Yang atas ini kapasitor tantalum. Tantalum. Di sebelah kanan warna kuning ini kapasitor polister film. Ini dari bahan yang dibuat, makanya penamaannya juga sesuai dengan bahannya. Kapasitor poliprolini. Kapasitor poliprolini. Ini kertas tadi sudah. Kapasitor mika. Kapasitor mika. Berikutnya kapasitor keramik. Kapasitor epoksi dan kapasitor variabel. Kapasitor yang dapat dirubah nilai kapasitansinya. Nah, sama ya. Gambarnya di sini sama, saya kira. Nah, ini contoh membacanya ya. Nah, yang atas sebelah kiri ini kapasitor keramik. Tertulis 68. Berarti nilainya ini 68 PF atau picofarad. PF kepanjangannya picofarad. Sedangkan yang tengah 154. 154 berarti 15 kali 10 pangkat 4. 150.000 PF disederhanakan menjadi 150 NF nanofarad. Yang atas sebelah kanan 33 NK. Nah, ini tertulis ya. 33 nanofarad tertulis ya. K ini toleransi 6%. 100 tegangan kerjanya. Ya. Tidak boleh dipakai pada tegangan di atas 100. Yang lain juga seperti itu. Nah, ini. Yang bawah sendiri ini tantalum, kondensator tantalum tertulis 4,7. Nah, kalau ini mikro ya. Pembacaannya mikro. Jadi memang agak rancu ya dalam pembacaan. Sehingga harus memakai alat ukur untuk memastikan apakah benar 4,7 mikro atau piko ya. Kalau tantalum ukurannya mikro ya. Tapi kalau yang lain piko ya. Kalau elko ukurannya mikro juga. Ini contohnya ini. Ini ukurannya mikro. Ini kondensator elko. Yang panjang kaki positif. Yang pendek kaki negatif dengan ditandai tanda merah. Pada badannya ini yang mendekati, di bawahnya adalah kaki negatif. Tegangan kerjanya 6,3 volt. Berarti digunakan untuk peralatan elektronika yang memakai baterai. Ya. 6,3 volt. Biasanya berarti 5 volt tegangan kerjanya biasa. Ada rangkaian elektronika. Tertulis 470, berarti 470 mikro. Untuk ukuran elko, elektrolit kondensator, satuannya mikrofarad. Tegangan kerja 6,3 volt. Ini kode yang lain. Atau kode RF radio frekuensi. Digunakan untuk radio
frekuensi. Terus ini kapasitor yang hitam warnanya ada tulisan 100 plus minus 5%. Berarti 100 PF. Ini satuannya 100 PF kalau kapasitor yang seperti ini. Tegangannya 500 volt. Jadi kamu harus bisa membedakan yang mana satuannya PF, mana satuannya mikrofarad, ya. Memang agak jeli sedikit. Seperti ini elko yang hitam ini satuannya mikrofarad, 47 mikrofarad. Sebelah kanan seperti tabung berdiri ini, kakinya menjulang ke atas, ada yang pendek, ada yang panjang. Yang pendek mendekati tanda strip minus-minus, ya. Ini menunjukkan kaki negatif. Kaki yang panjang menunjukkan kaki positif. Dalam pemasangan tidak boleh terbalik. Tegangan kerjanya 400 volt. Apalagi dengan tegangan tinggi. Kalau untuk elektronika ini tegangan tinggi, ya. Tapi kalau untuk rumah tangga 400 volt itu tegangan rendah. Kalau untuk elektronika tegangan tinggi, karena ini sudah nyetrum, ya, walaupun arusnya DC, Pak, justru sengatannya lebih kencang. Kalau ini habis diisi, diberi tegangan DC sampai 380 volt biasanya. Maka ini walaupun sudah dilepas akan menyengat kalau disentuh. Ini tandanya, ya. Makanya harus dibuang dulu untuk arus yang tersimpan di dalamnya. Nah, ini dilihat. Ini adalah kapasitor tantalum. Semua ini tantalum, ya. Satuannya mikrofarad. Ada kaki positif negatifnya. Kelihatan karena terlalu kecil gambarnya sehingga nggak kabur. Berikutnya. Nah, ini. Ada yang kecil di bawah ini mistar, kalau diukur dengan mistar garis, ya, dibayangkan. Nah, jadi kamu bisa membayangkan ukuran dari kapasitor-kapasitor. Banyak sekali bentuk dan ukurannya. Ada yang besar, seperti tabung-tabung. Namanya elko. Ya. Di sini ada, kalau elko ada polaritas kaki positif dan negatif, ya. Tidak boleh keliru. Kalau keliru rusak, terbakar, bisa meledos. Ini nilainya 81.000 mikrofarad satuannya, ya. Satuannya mikrofarad, 400 volt maksudnya. Kok C ini, ya. Nah, ini agak kacau juga menandai. Kalau ini agak nggak terbaca, ya. Berapa? Masa 0,000? Mungkin terhapus tulisannya. 10.000 mikrofarad biasanya. Hah? Terus tegangannya 100 volt. Nah, ini. Yang satunya ini nggak terbaca. Nah, yang paling kanan ini Elna. 75 volt tegangan kerjanya. Kapasitansinya 8.000 mikrofarad. Nah, ini digunakan untuk menstabilkan tegangan DC. Fungsinya sendiri-sendiri, ya.
Jadi kapasitor yang seperti ini kecil, keramik, namanya kapasitor keramik. Ini digunakan untuk filter, frekuensi, tone control, atau dan lain-lain, banyak sekali. Kalau ini untuk menstabilkan tegangan DC. Berikutnya, nah ini bentuk-bentuk. Ada peringatan, waktu kurang 10 menit. Waktu kurang 10 menit. Iya, terima kasih. Ini macam-macam kapasitor. Ada tertulis 10, ini kapasitor keramik yang kecil ini ya. Kamu lihat yang Pak Handoyo tunjuk ini kapasitor keramik. Ini kapasitor mika 224. Berarti 22 kali 10.000, 220.000 pikofarad. Kalau ini 10 pikofarad ya, kecil 10 pikofarad. Ini tegangan kerjanya 100 volt. Ya, maksimal. Kalau yang kecil ini 25 volt. Nah, seperti ini juga, ini yang kecil ini keramik 7 pikofarad, tegangan kerjanya 25 volt. Nah, 103, tegangan kerjanya 500 volt. Ini berarti 10 nanofarad. Atau 10 kali 10 pangkat 3. Berarti 10.000 pikofarad. Disederhanakan 10 nanofarad. 151 berarti 150 pikofarad. 150 dengan 151 itu sama ya pembacaannya. Kalau 151 memakai tabel bacanya, kalau 150 itu berarti 150 pf itu nilai yang tertulis. Sampai di sini bisa ya membaca. Coba Pak Handoyo carikan yang ini. Kalau dibikin tangga satuan dasar, di sini kamu lihat yang paling bawah, ini satuan dari kapasitor, pikofarad, piko, nanofarad, ya, mikrofarad, milifarad. Ini ke atas farad, satuan dasarnya farad. Satuan dasar untuk kapasitor itu farad. Ya. Ini ukurannya. Semakin ke bawah semakin kecil, semakin ke atas semakin besar. Nah, ini tabel yang lain. Piko, femto, atom. Ini semakin kecil ya. Kalau ke atas piko, nano, mikro, mili, senti, desi. Makin tinggi. Demikian ada pertanyaan anak-anak. Nanti akan Pak Handoyo berikan soal-soalnya di sokratif.com. Ya, bisa dikerjakan sekarang setelah ini, setelah sholat zuhur ya. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, waktu masih kurang 6 menit. Ya, 5 menit. Silakan dimanfaatkan untuk bertanya, anak-anak. Kita kembali ke... Pak, saya mau bertanya, Pak. Oh iya, silakan. Alhamdulillah. Kalau menghitung yang apa itu, yang kertas itu loh, Pak, konsiter kertas.
yang ada warna-warnanya tadi itu loh, Pak. Kapasitor kertas. Ya. Nah, Ya. itu yang paling bawah sendiri itu nggak usah dihitung ya, Pak. Cuman yang atas Oh, saja iya. ya, yang 3 itu. Yang bawah itu toleransi, ya toleransi. Oh. Kalau di kode angka ini yang keempat ini loh. Oh iya, Pak. Kalau di kode angka, ya. Kalau di kode warna, yang bawah itu toleransi. Merah Oh, iya, 2%. Kalau merah di sini, kalau kode angka ini nilai toleransinya. 1%, 2%, 3%, ya F, G, H, I, J. Biasanya J 5%. Ada yang K 6%, M 7%. Tapi itu nggak pakai dihitung ya, Pak? Tidak pakai, ya. Itu Oh, iya, hanya Pak. toleransi. Terima kasih, Ini Pak. lagi. Iya, ya. Nah, ini. Ya, yang bawah ini ya. Ini toleransinya merah 2%. Kalau untuk toleransi merah 2%. Ya, ada lagi yang bertanya, silakan. Ada lagi yang bisa dibantu? Ayo anak-anak. Anak-anak cerdas. Pak mau tanya, Iya. Iya, silakan. Pak Handoyo mau tanya. Iya, ya. Satuannya itu semuanya pakai apa, Pak? Satuan. Nah, ini. Ya. Ya. Satuannya memakai PF, kode angka. Yang kode angka memakai PF. Atau yang tertulis langsung. Ya, PF. 1 PF, 1 nano. Umpama ternyata 1000 PF bisa disederhanakan jadi 1 nano. Atau 1000 nano bisa disederhanakan menjadi 1 mikro. Ini. Nah, ini. 1 PF sama dengan 1000 apa ini? Tadi bawahnya berarti. Bawahnya PF. Ya. Kalau 1 nanofarad sama dengan 1000 PF. Di sini kodenya mikro-mikrofarad. Mikro-mikrofarad. Kalau di sini tadi ini femto. Nah, ini pabriknya sendiri mungkin yang mempunyai ide. Ya. Ini satuannya. Jadi kalau untuk elko, ya, untuk elko itu mikrofarad satuannya, ya. Kalau untuk yang kode angka itu pikofarad. Penyedarnya bisa 1 nano sama dengan 1000 pikofarad. Atau 1 mikrofarad sama dengan 1 juta pikofarad. Ini kalau ke farad, ini kan tanda farad. Berarti 10 pangkat min 12 farad. 1 pikofarad sama dengan 10 pangkat min 12 farad. 1 nanofarad sama dengan 10 pangkat min 9 farad. Ya itu. Ya nanti bisa kamu perdalam dengan browsing sendiri di Google. Ya. Demikian yang dapat Pak Handoyo jelaskan. Silakan, sudah waktunya kurang 1 menit. Silakan dipimpin berdoa untuk ketua kelasnya agar manfaat. Cepat ya, kurang 1 menit, nggak sampai. Untuk mengakhiri pelajaran prakarya, marilah kita berdoa. Berdoa mulai.
berdoa selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.